Di tengah karut-marut yang terjadi pada bangsa kita belakangan ini, di mana banyak orang sibuk berkelahi, sibuk korupsi, ada cerita yang membanggakan. Cerita tentang orang-orang Indonesia yang berkarya di luar negeri dan mendapat pengakuan tokoh-tokoh yang dikenal secara internasional. Apa yang mereka lakukan dan siapa tokoh yang mengakui karya mereka? Saat ini kita sudah bersama Pak Ikhwan Syahroni. Apa betul Anda pernah menjadi juru masak atau koki kerajaan Arab Saudi? Benar. Siapa saja raja yang Anda layani di Arab Saudi? Kebetulan itu Raja Fahad sendiri dan keluarga-keluarganya. Tahun berapa ini Anda menjadi juru masak di sana? Tahun 82, Berapa lama Anda jadi juru masak di sana? lebih kurang 3 tahun. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita ikuti dulu liputan berikut ini? Ia pernah menjabat sebagai koordinator masak di keluarga kerajaan Arab Saudi. Tahun 80-an Syahroni memasak bagi keluarga kerajaan bahkan termasuk Raja Fahd. Sajian khas Timur Tengah menjadi menu utama makanan kerajaan. Terpilihnya Syahroni menjadi juru masak kerajaan setelah ia lolos seleksi. Olahan krip sup kreasinya ini mengantarkannya hijrah ke Arab Saudi selama 3 tahun. Konsultan bidang pariwisata, resto dan hotel ini juga termasuk salah satu pendiri Universitas Merdeka Malang. Ia merancang kurikulum dan pembangunan ilmu pariwisata dan perhotelan bagi pelajar yang datang dari berbagai daerah ini. Itu cuplikan kisah perjalanan hidup Pak Syahroni ya. Lalu bagaimana sampai Anda bisa menjadi juru masak kerajaan Arab Saudi? Pada waktu itu saya sempat resign, pindah ke Kota Malang, di sebuah hotel juga. Dan kebetulan ada seseorang yang memfasilitasi saya untuk bisa ke Timur Tengah atau ke Arab Saudi. Pertama ditawari, kamu mau ke Timur Tengah? Kemana itu Pak? Saya bilang Timur Tengah itu mana? Blank waktu itu kan. Ke Wong Arab deso Saudi. lah, orang desa. Wong deso. Ya. Iya. Ke Arab Saudi, wah prestis sekali bagi saya ke Arab Saudi kan. Satu sisi saya sebagai seorang Muslim, di mana di sana kan dekat dengan tempat ibadah. Nah kemudian kalau kamu mau datang ke Jakarta, ini kartu nama saya. Datanglah saya ke Jakarta waktu itu, Pak Faruk yang memfasilitasi saya, ditemukan sama duta besar Duta besar mana? Saudi Arabia. Nah setelah saya di rumah tersebut, bertemu sama beliau, kamu bisa masak apa aja. Saya ditantang begitu, dalam arti kata, saya harus masak apa? Kamu bisa ciptakan makanan yang lunak, dalam arti bisa dimakan pakai roti.
saya akan coba, insya Allah saya bisa. Kalau kamu siap, kamu belanja sekarang sama supir. Oh, jadi hari itu juga Hari itu juga dites. langsung dites. Anda masak apa? Saya bikin krim sup. Krim sup. Iya. Apa istimewanya krim sup Anda ini? Karena krim sup ini bisa dimakan pakai roti. Kan kebudayaan mereka itu rotilah yang jadi makanan utama, Terus bukan nasi. dicicipin. Belum sampai tuntas saya masak, baru setengah permainan masak, dia cicip. Stop. Wah, kenapa gagal? Tidak berarti stop terus gagal. Saya tidak boleh melanjutkan. Mungkin karena dia lihat tingkah laku tangan saya ini bisa mengerjakan dengan baik, dia stop. Langsung saya diajak duduk bicara. Kamu siap berangkat sekarang? Waduh. Berangkat sekarang? Berangkat sekarang ke Saudi Arabia. Terus? Saya bilang, saya belum siap. Saya harus izin keluarga dulu. Ini sudah kawin waktu itu? Sudah punya 2 anak. Punya 2 anak? Iya. Terus? Saya harus izin keluarga dulu. Kebetulan diizinkan sama beliau, saya pulang ke Malang. Pulang ke Malang, berunding sama keluarga, saya harus berangkat ke Saudi Arabia. Sampai di sana, apa yang Anda lakukan? Begitu saya sampai, kebetulan di tempat keponakannya yang bernama Sultan waktu itu. Sultan bin Abdurrahman bin Abdul Aziz. Saya ditempatkan di sana, saya di karantina istilahnya. Malam kedua saya ketemu sama King Fahad. Ini orangnya. Saya Langsung intip. ketemu? Ketemu beliau pesta. Kita cuma kemudian lihat di televisi, tapi Anda sudah saya pernah kebetulan bertatap muka bertatap langsung? muka langsung, tapi belum bisa dialog. Karena saya dalam posisi di karantina. Ternyata selama di karantina itu saya harus belajar bahasa Arab, khususnya bahasa makanan. Dan diajari bahasa gastronomi. Bahasa untuk makanan kategori jenis-jenis makanan. Waktu ke sana saya dengar Anda malah dipercaya untuk memimpin lebih dari 50 juru masak istana. Perlu saya klarifikasi, saya tidak memimpin, tapi saya Koordinator. diserahi untuk mengkoordinir orang-orang berbagai negara dari juru masak tersebut untuk memasak di daerah kerajaan. Saya dengar pertama kali Anda menyajikan makanan untuk anggota keluarga kerajaan, Anda kaget karena Anda melihat sesuatu yang tidak biasa. Apa itu? Budayanya mungkin, budaya makan. Apa yang Anda lihat waktu Yang itu? antara lain kalau di Indonesia makan tersebut seperti selamatan kan biasa pakai piring biasa semua. Iya. Atau kalau di meja semua pakai piring. Sedangkan di sana disajikan seperti yang ada digambarin, kelihatan di piring atau tasa namanya itu, Tasa. dengan garis tengahnya 2 meter. Jadi sepanjang 2 meter. Iya, dikerubutin orang Itu banyak. isinya makanan. Satu jenis makanan yaitu nasi kapsah, berikut dengan lauknya. Makannya gimana? Dikepal gini. Jadi Dikepal semua makan. duduk di pinggir, Iya, duduk di ngambil pinggir-pinggir, sendiri-sendiri, iya. kepal makan. Itu yang membuat Anda kaget. Bingung, bukan kaget, bingung ini kayak apa ini. Makan kok dikerubutin kayak gini. Kalau ada tamu kerajaan dari negara lain bagaimana? Apa mereka disajikan seperti itu Kalau- dan harus ngeremak juga? Kalau mereka harus menyajikan budaya sana sendiri, itu disajikan seperti ya biasanya budaya sana, diremet-remet gitu makannya. Tapi kalau memang VIP baru di table setup. Oh, normal ya dalam Iya, pergaulan normal, iya. internasional ya. Saya dengar keluarga kerajaan sering mengadakan pesta ya. Rata-rata seminggu paling minim itu 2 kali. Itu Bukan artinya pesta, menjamu tamu. Menjamu tamu-tamu. Itu artinya apa kalau masakan? Apa ya, menjamu tamu satu kehormatan. Misalnya ada siapa datang gitu, orang pejabat datang, dijamu untuk makan bersama. Nah, saya dengar prestis atau tingkat kemewahan dari makan atau perayaan pesta makan semacam ini itu ditentukan dari berapa banyak onta yang dipotong. Benar. Jadi semakin banyak onta yang Semakin dipotong, semakin banyak bergengsi. onta yang dipotong, semakin prestis pesta tersebut tertampilkan. Jangan malu-malu gitu lah. Kamu kan anak kos. Nah, Pak Syaroni, sesudah itu kan Anda belajar banyak masakan dan disekolahkan tanda kutip ya untuk belajar. Kalau sekarang ditanya berapa banyak masakan yang Anda kuasai? Kalau dihitung tangan mungkin ya nggak terhitung lagi. Kalau seperti contohnya di tempat kami, tempat usaha saya itu ada sekitar 620 jenis masakan yang kami jual. 620 masakan. jenis masakan. Dari daerah mana saja itu?
baik secara internasional maupun Nusantara. Apakah Anda diizinkan untuk melakukan improvisasi atau punya ide memasak masakan lain selain yang sudah diperintahkan atau sudah diminta? Sangat diizinkan. Apakah Anda pernah menawarkan masakan Indonesia, misalnya nasi gandul atau rawon setan, gitu kan? Pernah nggak Anda nawarin masakan khas Indonesia? Kalau nawarin sih tidak, tapi saya susup-susupkan pada acara-acara tertentu kekeluargaan. Misalnya yang pernah Anda susupkan? Seperti membuat sup. Di sup kita itu ada wortel, kentang, terus kemudian ucet itu ya, atau buncis. Itu saya mix, saya masak seperti biasa, kemudian saya blender, saya sajikan beserta roti. Dia kan sangat tertarik sekali, suka sekali. Padahal Saya ini bilang nggak pernah, selama ini nggak pernah dibuat oleh juru masak istana yang lain. tidak pernah. Nah, soal penguasaan Anda terhadap 99 jenis nasi goreng, apa betul itu? Betul. Kenapa 99 ya? Karena menurut saya angka 9 angka tertinggi dari semua angka. Habis itu Anda nggak mau belajar apa-apa lagi tentang nasi goreng? Tentunya masih banyak bisa diciptakan. Cuman rumusnya nasi yang digoreng, ingredientnya atau isinya saja yang berbeda. Nasi goreng ini dari berbagai dunia atau Berbagai macam mancanegara. mana yang menurut Anda paling enak nasi gorengnya? Kalau sementara ini yang tren di tempat kami itu adalah nasi goreng Arab Saudi sama Arab Mesir. Apa bedanya dengan nasi Kalau goreng Arab kita? Saudi itu spesiesnya biasa, kalau Arab Mesir lebih kuat dan diberi red bean, kacang merah. Nah, saya dari dulu ingin tahu nih, orang-orang di Arab sana kan suka makan daging onta, suka Benar. makan daging kambing. Betul. Tapi saya perhatikan kok mereka itu nggak sakit atau darah tinggi, stroke gitu. Kenapa ya? Memang kapasitas makanan yang dikonsumsi oleh mereka-mereka tersebut adalah jenis yang berlemak tinggi. Ya. Tapi mereka punya penawar makanan. Hah? Apa itu? Kalau bahasa sananya itu salatah. Apa Kalau itu? kita salad. Oh, salad. Yang terdiri daripada lemon sama minyak zaitun itu aja. Jadi ini bisa ditiru dong ya, kalau kita makan makanan dengan kolesterol tinggi, Bisa. habis itu harus makan salad dengan Iya. lemon. Dengan lemon. Bahkan lemon itu dikecer gini aja. Dicerucuk gini, Gitu. cerut gitu. Iya. Wah, itu mules kabeh. Tapi memang mereka kebudayaan mereka begitu. Begitu ya, untuk menetralisir ya. Menetralisir. Anda kan juru masak biasanya di belakang ya, di dapur. Raja Fat kenal Anda nggak? Tahu. Tahu itu kenal atau Kenal. enggak? Oh, kenal. Pernah ngobrol gini atau disapa? Ngobrol terlalu serius tidak pernah. Cuman dia sebutkan Indonesia. Wana Indonesia. Indonesia. Iya. Gitu ya. Cuman kita Indonesia. Oh, dia tahu Anda berasal dari Abah Indonesia. Saya dengar kalau Raja Fahad berkunjung ke luar negeri dalam kunjungan kenegaraan, itu juru masaknya juga dibawa ya? Benar. Kalau memang ada hubungannya sama jamuan makan. Anda pernah dibawa nggak? Pernah dilibatkan Kemana saja? ke Jazirah Arab aja. Yang paling banyak Jazirah Arab. Biasanya kalau berangkat begitu, berapa juru masak yang dibawa? Tidak harus juru masak. Oh, apa ya? Ya mereka kita ditugaskan untuk kontrol makanan aja. Jadi berkomunikasi dengan negara tersebut, apa jamuan makanan yang akan disajikan, jenisnya ini, baru kita koordinasi sama tim kesehatan. Nanti King jangan makan ini, jangan makan gitu. Oh, Cuman kita untuk tugas kontrol kita. dan sekaligus Iya. memberikan ide masakan Iya, apa betul. yang mungkin Akan disajikan jenis disukai masakan ini, betul. atau yang biasa dihidangkan. Kapan persisnya Anda akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia? Tahun 85, tahun ketiga. Pernah nggak Anda ditawarin untuk tinggal seterusnya atau selama-lamanya menjadi warga negara Arab Saudi? Bahkan saya, maaf, mungkin ada ibu di sini, Iya. perlu saya sampaikan, mau dijodohkan sama orang Arab sendiri. Supaya saya bisa Supaya tinggal di tetap sana. tinggal? Benar. Terus Anda nggak mau? Ya jelas nggak mau. Nggak bisa pulang nanti. Mentang-mentang ada ibu di sini. Ibu yang mana sih? Ibu boleh berdiri? Oh ya. Baik, terima kasih. Iya. Omong-omong apa sih enaknya jadi juru masak kerajaan Arab Saudi? Cita-cita saya dulu mulai dari kecil memang orang tua saya mempersiapkan untuk saya jadi militer. Nah,
Tapi kalau jadi militer atau jadi pegawai, untuk bertemu orang besar, tidak mungkin bisa bertatap muka. Cita-cita saya adalah gimana caranya saya bisa masak di istana. Terserah di mana aja, pokoknya saya bisa masuk istana. Dan itu- Dengan adanya saya masuk istana, otomatis bisa ketemu sama orang yang dibesarkan di situ. Artinya bertatap muka langsung. Dan itu akhirnya terwujud. Akhirnya bisa terwujud. Persisnya apa makanan kesukaan Raja Fahad ini? Kesukaan kalau secara khusus itu ada jenis mulukia. Kayak okra di sini. Kalau di Indonesia itu okra. Mulukia itu dimakan pakai roti. Terus kemudian kalau untuk snacknya sambosa. Sambosa ini apa? Sambosa seperti pastel tapi kecil. Bentuknya segitiga. Itu untuk acara minum susu atau minum teh. Nah, saya dengar Anda juga menciptakan satu makanan pie, kue pie itu ya, Iya. dari kurma. Benar. Bukan menciptakan. Saya coba bahan baku kurma ini bisa dijadikan pie. Terus apa reaksi pihak keluarga kerajaan? Kebetulan pada saat itu cucu daripada King Fahad ini ulang tahun. Terus? Ulang tahun saya coba bikin pie dari kurma. Ya, alhamdulillah jadi, saya sajikan, saya sampaikan ini hadiah ulang tahun, saya bilang gitu. Suka nggak? Ya sangat suka sekali, saya sempat ditelepon. Sampai Siapa? ditelepon. Ditelepon, siapa yang bikin? Indonesia. Wah, Indonesia. Saya dengar Anda sudah menyiapkan makanan yang juga menjadi kegemaran dari Raja Fahad. Ya. Makanan apa ini? Kapsah, Kapsah, nasi kapsah. nasi kapsah. Ini nasi kapsah, ini nasi apa? Nasi yang dimasak dengan kambing, Nasi yang dengan dimasak dengan kambing. rempah-rempah. Baik, boleh kita tampilkan di sini? Sudah disiapkan karpet, dan karpet ini bisa terbang saya lihat. Oh, ini dia sajian khas nasi kapsah. Iya. Iya, baik kapsah. Tapi piringnya harus Ini besar. yang bawa ini dari Arab Saudi juga. Baik, ini kita boleh incipin ya. Monggo silakan. Nah, bagaimana kalau ada siapa yang kepingin nyobain? 1, 2, 3, oh semua. Ya udah, siapa yang mau maju-majulah kenduri. Cara makannya gimana nih? Emang Di di sana sana pakai piring kayak cara gini? makannya, Iya. Bang Andi ya, nggak pakai piring. Karena ini tasannya, ini garis tengahnya minim itu 1 meter sampai 2 meter. Biasanya ya. Jadi makanan tersebut dikeroyok di pinggirnya sini sambil begini. Gini, nah. Mulai pucat saya lihat. Jadi piring nggak ada. Nggak ada piring. Langsung digini. Nah kan tingginya segini tasannya itu dikelilingin. Iya. Seperti di gambar Jadi kita tadi. makan sepuasnya. Sepuasnya. Kalau udah kenyang Sepuas-puasnya ngapain? paling 4-5 kali genggam udah kenyang gitu. Kalau udah kenyang tinggal diam aja. Langsung tinggal. Oh tinggal. Iya. Orang lain datang untuk. Udah tinggal. Ini tempat duduk bagi si A Oh nggak boleh. atau Perdana Menteri tadi. Nggak mungkin diduduki orang lain lagi. Oh. Baru dia pindah ke majelis untuk minum teh. Kalau orang nggak biasa pakai tangan terus dia menolak itu nggak Harus ikut, ya. harus ikut. Kalau budaya makannya begini. Tapi kalau di set up table atau di meja di meja resmi, baru pakai piring lengkap. Baik, karena hari kita ada di Indonesia, kita perbolehkan pakai piring ya. Gitu. Oke, silakan. Monggo, Nah, Nah, ini kerajaan Kick Andy. salad yang dimaksud ini. Iya, ini waduh saladnya bikin ngiler ini. Oke, jangan malu-malu gitu lah. Kamu kan anak kos. Nah, penonton saya lihat udah ngiler semua ini ya. Ini harusnya ada kotak bungkus untuk penonton bawa pulang ya. Wah, baunya aja harum. Ya, ini berapa lama masaknya? Kalau masaknya yang lama itu waktu boil atau merebus. Apa yang Ikannya. direbus? Ikannya. Ya, lauknya itu seperti Dagingnya. kambingnya atau ontanya. Oke. Itu paling minim itu 3 sampai 4 jam. Waktu Anda memutuskan untuk pulang ke tanah air, pertama apa yang Anda lakukan? Pertama saat itu kan saya lagi vacation atau cuti. Iya. Nah, kemudian
Ada teman yang membuka satu usaha yaitu hotel di Batu di Malang. Kemudian saya dilibatkan untuk ikut membantu mempersiapkan hotel tersebut. Ya saking asiknya sudah kerja di negara sendiri, pada akhirnya teman tersebut melarang saya untuk kembali. Ngapain kamu harus kembali ke negara orang, bangun negara orang? Negaramu perlu kamu bangun sendiri. Terima kasih Pak Syaroni ya. Saya pakai celana pendek yang hampir menyerupai celana dalam boxer gitu. Telanjang, rambut saya masih panjang sepantat. Saya rimbiak kayak buto gitu. Terus saya gabungin antara Bali, ada Jawa, ada Minang, ada pencak silat, ngawur, improvisasi gitu.